Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali bersama Syed M. Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran, untuk membahas perkembangan terkini dari Lebanon hingga Gaza dan Iran. Selamat datang kembali di program ini. Hey Glenn, terima kasih sudah membraid lagi. Masih terus great. Pleasure. Nah, kita melihat ada kecenderungan untuk menyebut perdamaian, atau setidaknya ketika Israel atau Amerika Serikat menyerang satu target, mereka cenderung membekukan musuh-musuh lainnya. Dan mereka menyebut hal ini sebagai perdamaian. Misalnya, kita melihat bahwa ada sanksi keras dan masih terus ada terhadap Venezuela. Namun setelah Rusia campur tangan menginvasi Ukraina, Amerika memutuskan bahwa sekarang Venezuela tidak terlalu buruk lagi dan mereka bisa memperbaiki hubungan karena membutuhkan sumber minyak lain. Kita juga melihat kecenderungan ini di Timur Tengah. Salah satu siasat Israel selalu adalah menyerang satu musuh pada satu waktu dan menjaga konflik lainnya tetap stabil. Lagi-lagi menyebutnya sebagai kebijakan perdamaian. Sekarang, terakhir kali kita memiliki perjanjian damai antara Israel dan Lebanon adalah pada, apakah itu November 2024, dan setelah itu diikuti oleh serangan terhadap Suriah dan penggulingan Assad pada bulan berikutnya. Jadi sekarang, setelah kesepakatan damai Gaza diberlakukan, dan Trump merayakan berakhirnya 3.000 tahun konflik di Timur Tengah, kita kini melihat konflik baru mulai muncul melawan Lebanon. Ada banyak serangan belakangan ini, terutama dalam sehari terakhir. Saya kira hingga 20 serangan udara di bagian selatan Lebanon. Apakah Anda melihat ini sebagai bagian dari pola yang sama? Atau menurut Anda, perang yang lebih luas melawan Lebanon kini sedang direncanakan? Ataukah ini hanya pemboman bertahap dalam skala kecil? Upaya untuk mencegah perang yang lebih besar sambil terus melakukan serangan kecil. You're absolutely correct. And one of the Kamu benar sekali. Salah satu hal menarik yang dilakukan oleh Barat dan media Barat yang patuh pada kepentingan politik Barat adalah bahwa orang-orang kini mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, banyak yang mungkin berpikir berbeda, tetapi selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah genosida di Gaza, semakin banyak orang di seluruh dunia, khususnya di Barat dan terutama di Amerika Serikat, menyadari peran media, baik media arus utama, mata media yang dipegang atau dimiliki pihak berkuasa. Apa yang mereka lakukan di mana membimbing berita mengenai sukses Israel untuk melegitimasinya. Jadi genosida di Gaza yang disebut perang Hamas Israel. It's a Hamas, it's Israel-Hamas war. And if you recall, Dan jika Anda ingat, hanya 1 atau 2 hari yang lalu, Trump mengatakan bahwa Hamas kehilangan sekitar 70.000 orang. Saya pikir dia merujuk pada angka resmi korban tewas di Gaza. Jadi semua orang adalah Hamas, bayi adalah Hamas, perempuan adalah Hamas, anak-anak sekolah adalah Hamas. Semuanya adalah Hamas. Itu melegitimasi pembunuhan massal. Dan Anda tahu, selain itu, mungkin ratusan ribu orang telah terbunuh di Gaza, sebagian karena banyak yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Kita tidak tahu jumlah sebenarnya. Banyak orang juga meninggal karena hal-hal seperti kanker, tidak ada obat, atau karena infeksi, dan mereka meninggal. Nantinya jumlah korban sebenarnya akan terungkap, karena perkembangan populasi di wilayah itu akan sangat terpengaruh, dan kita akan tahu kurang lebih berapa banyak orang yang hilang akibat hal tersebut. Tapi faktanya mereka membingkainya dengan cara tertentu. Dan inilah persis yang mereka lakukan di Suriah. Kamu tahu pasukan Assad, siapapun yang tewas, itu dianggap kesalahan Assad. Selalu Assad. Padahal dia sedang berperang melawan ISIS, Al-Qaeda, dan Jaish al-Islam, serta semua kelompok teroris takfiri yang didanai oleh Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan, entah itu Qatar, Erdogan, atau siapapun, yang menjalankan kepentingan rezim Israel. Hal itu tidak dianggap penting. Semuanya hanya Assad, Assad. Di Lebanon mereka mau gagal yang sama. Mereka sebutnya wilayah kekuasaan Hezbollah.
Ketika perang melawan Hezbollah di Lethology saat pertempuran benar-benar sengit, ngubah di Beirut. Really heavy fighting I was in Beirut. And I arrived the day before Sayyid Hassan Nasrallah. Dan saya tiba sehari sebelum Sayyid Hassan Nasrallah gugur sebagai syahid. Karena saya pikir akan terjadi perang, saya merasa jika saya berada di sana, saya bisa membantu dalam hal media dan semacamnya. Saya tidak menyangka semuanya akan berkembang seperti itu. Tetapi ketika perang dimulai, media barat, termasuk para jurnalis di Beirut, menyebut setiap tempat yang diserang sebagai markas Hizbullah. Padahal semua itu adalah gedung apartemen di Beirut Selatan. Tempat 10 atau 20 keluarga tinggal di masing-masing gedung. Itu hanyalah blok apartemen biasa. Dan para jurnalis barat ini tahu hal itu karena mereka memiliki fixer Lebanon, sopir Lebanon, dan produser Lebanon. They had Lebanese drivers, they had Lebanese producers. Some of them were Lebanese. Or half Lebanese. Beberapa dari mereka adalah orang Lebanon atau setengah Lebanon, tetapi mereka harus mematuhi narasi itu. Dan saya akan menegur mereka karenanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, dengan membingkai tempat-tempat ini sebagai target Hizbullah atau dengan mengatakan ini adalah basis kuat Hizbullah, mereka melegitimasi pembantaian terhadap orang-orang biasa dan penghancuran properti pribadi. Sekarang, apa yang dilakukan oleh pihak Israel sejak gencatan senjata? Dan Anda benar sekali. Di Gaza kita memang memiliki gencatan senjata. Tetapi sejak saat itu hingga kemarin, 10 orang telah dibunuh. Namun tampaknya hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran serius di Barat. Setiap orang yang terbunuh memiliki keluarga. Mereka punya kerabat, mungkin anak-anak, seorang istri, suami, orang tua, orang-orang yang bergantung pada mereka, orang-orang yang mencintai mereka. People who depend on them, people who love them, but they're not important. So if 10 people in Gaza, tapi mereka tidak dianggap penting. Jadi jika 10 orang di Gaza tewas, gencatan senjata dianggap masih berlaku. Ketika saya berada di Beirut, rezim Israel sedang mengebom Beirut Selatan. Mereka mengebom kota-kota di seluruh Lebanon Tengah dan Selatan, serta di utara juga, membunuh keluarga-keluarga. Media Barat, para jurnalis Barat yang berbasis di Beirut, semuanya tahu apa yang sedang terjadi, bahwa itu adalah gedung-gedung apartemen yang penuh dengan keluarga tak bersalah. Mereka memiliki sopir, orang-orang yang bekerja dengan mereka, fixer, produser yang merupakan warga Lebanon. Namun mereka menyebutnya sebagai markas Hezbollah untuk melegitimasi pengeboman kota-kota tersebut. Dan inilah yang pada dasarnya terjadi lagi tadi malam. Pihak Israel membingkainya sebagai serangan terhadap Hezbollah, seperti yang telah mereka lakukan selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan, benar-benar mengebom Lebanon setiap hari dan menewaskan orang-orang. Literally every day and killing people. But it's not even reported in the Western media. Namun hal ini bahkan tidak diberitakan di media Barat. Hampir 300 orang telah dibunuh sejak gencatan senjata dengan Lebanon. Dan hal yang menarik adalah bahwa pihak Israel yang meminta gencatan senjata itu dan pemerintah Barat menjadi penjaminnya. Tetapi mereka telah membunuh warga Lebanon setiap hari. Bahkan kemarin pun terjadi beberapa serangan. Mereka menjatuhkan granat atau granat kejut pada para petani di selatan. Mereka membunuh seseorang di tempat lain. Lalu mereka mengebom pabrik-pabrik milik sektor swasta yang sedang dibangun kembali. Apa yang dilakukan Israel adalah membunuh orang dan berusaha mencegah rakyat biasa membangun kembali rumah mereka di selatan. Mereka berusaha melakukan pembersihan etnis di Lebanon Selatan. Inilah tujuannya, dan pihak Barat mengetahuinya. Para jurnalis Barat yang berbasis di Beirut pun mengetahuinya. Western journalists based in Beirut know this. They cannot pretend that they don't have access like in. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak memiliki akses seperti di Gaza. Ada puluhan kedutaan besar negara Barat di Beirut. Semua kantor berita besar berbasis di sana dengan karyawan lokal. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tidak membahasnya dalam konteks ini karena memang begitulah adanya. Ini kamu tahu Al-Qaeda dan ISIS. Ingat di Suriah ketika Jolani, yang baru-baru ini pergi ke Amerika Serikat, ketika dia tiba di sana, dia disambut. Ini adalah kepala Al-Qaeda di Suriah. Dia pergi ke New York pada bulan yang sama ketika peristiwa 9/11 terjadi beberapa dekade lalu. Lalu dia bertemu dengan Petraeus, seperti yang telah dilihat orang yang sangat aneh, di mana Petraeus berkata, "Saya salah satu penggemar terbesarmu."
Dan dia berkata dia khawatir tentang tidurnya dan apakah dia menjaga dirinya dengan baik. He's worried about his sleep and how if he's taking good care of himself. This is the upside down world that we're living. Inilah dunia terbalik yang kita hidupi saat ini, entah itu di Gaza, Lebanon, atau dimanapun. Ketika menyangkut Iran, rezim Israel melakukan serangan kilat, serangan tanpa provokasi, dan Barat mendukungnya. Mereka berkata bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Jadi apapun yang dilakukan rezim Israel, Barat akan membingkainya sedemikian rupa agar tampak sah, dan jika itu merupakan sebuah Holocaust. Saat ini, yang terjadi di Lebanon adalah bahwa tadi malam mereka mengebom pabrik dan fasilitas yang digunakan untuk membangun kembali rumah-rumah warga. Namun mereka akan menyebutnya Hizbullah. Di Gaza mereka akan menyebutnya Hamas. Dimanapun mereka menyerang, mereka akan berusaha membingkainya agar orang-orang biasa yang polos di barat dan di tempat lain melalui sudut pandang itu. Itu memang sedikit mengingatkan saya pada saat setelah Jolani dan anak buahnya mengambil alih kekuasaan di Suriah. Mereka berkeliling pedesaan dan mengeksekusi banyak warga sipil. Mereka membuat video eksekusi itu dan mengunggahnya ke internet. Lalu, tentu saja, saya ingat ada pernyataan dari Uni Eropa yang mengecam para loyalis Assad. Padahal Assad sudah tidak berkuasa. Pada dasarnya menyalahkan warga sipil yang dibunuh oleh seorang pemimpin ISIS yang saat itu masih memiliki hadiah atas kepalanya. Itu sungguh luar biasa. Tapi seperti yang Anda katakan, cara membingkai peristiwa memang sangat penting. Saya ingin bertanya tentang beberapa targetnya. Karena beberapa hari lalu Israel mengebom beberapa bulldozer di Lebanon. Ada laporan bahwa hampir tidak ada yang tersisa selain logam yang meleleh. Dan tadi malam mereka menyerang target lain, mata pabrik beton. Maksud saya, ini jelas bukan happening. Work staff jekin semementui. These are hardly military targets, so how do you make sense of this? This is all about preventing. Ini semua tentang mencegah pembangunan kembali Lebanon Selatan. Rezim Israel ingin menghentikan orang-orang agar tidak pulang ke rumah mereka. Mereka akan membunuh mereka, menghancurkan rumah mereka, dan kemudian menghancurkan fasilitas apapun yang digunakan untuk membangun kembali rumah-rumah itu, untuk membangun kembali sekolah, infrastruktur, dan jalan. Itulah yang mereka lakukan. Semua orang tahu ini. Dan Lebanon bukanlah negara yang besar. Everyone knows this, and Lebanon is not a huge country. It's very easy for Western journalists. Sangat mudah bagi jurnalis Barat untuk memahami hal ini. Bagaimanapun juga, ini adalah gencatan senjata. Siapapun yang berada di selatan, apapun yang mereka lakukan, Israel tidak memiliki hak yang sah untuk menyerang mereka setiap hari. Di Palestina, di Israel Utara, atau di Palestina Utara yang diduduki, para tentara dan warga Israel bolak-balik, tetapi tidak ada yang menyerang mereka, karena ini adalah gencatan senjata. Seharusnya tidak ada tembakan. Namun setiap hari, Israel tetap melakukannya, seperti yang telah kita lihat di Gaza selama 3 hari terakhir. Di barat, rezim Israel bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka bisa membunuh orang, menghancurkan infrastruktur, menghancurkan sekolah, dan menebar teror. Sebenarnya, salah satu serangan udara tadi malam terjadi sangat dekat dengan sebuah pernikahan. Serangan udara besar. Mereka tidak peduli, dan media barat tidak peduli, serta pemerintah barat juga tidak peduli. Jadi, research ini sedang terjadi di Lebanon saat ini bahwa rezim Israel ingin mengesongkan ke Lebanon Selatan. Karena bahaya semua kaitan dengan konsep Israel Raya, baik tepi barat, Suriah Selatan, Lebanon Selatan ketiga. It's kini at small, it's possible bro time. In establishing Greater Israel. So there have been some reports that Jadi ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Netanyahu memberitahu Putin atau mengirim pesan melalui dia kepada pihak Iran bahwa Israel tidak lagi menginginkan perang dengan Iran, bahwa sudah saatnya untuk berdamai. Nah biasanya, pesan semacam itu berarti ada target lain yang telah dipilih. Saya ingin tahu apakah Anda melihatnya dalam konteks itu. Apakah ini dimaksudkan untuk menurunkan kewaspadaan Iran sebelum kemungkinan serangan, atau Anda melihatnya terkait dengan apa yang terjadi di Lebanon? Karena jika tujuannya untuk membersihkan Lebanon Selatan, maka adalah waktu yang ideal
untuk mengirim pesan Mai kepada pihak Iran. To send a message of peace to the Iranians. Yes, that's quite possible. That right now what he wants to do is invade. Ya, itu sangat mungkin. Bahwa saat ini yang ingin dia lakukan adalah menginvasi Lebanon dan mulai membantai warga Lebanon. Dan bahwa dia tidak menginginkan perang dengan Iran. Tentu saja, saya pikir orang-orang Iran tidak akan tinggal diam dan membiarkan rezim Israel membantai warga Lebanon dan lolos begitu saja. Tapi itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan lain adalah dia ingin orang-orang Iran lengah. Kemungkinan ketiga bisa jadi Presiden Putin mengatakan sesuatu. Jujur menurut Presiden Putin, semua ingin step review emara publik. And President Putin, made this public. And I think that was to put pressure. Dan saya pikir itu dimaksudkan untuk memberi tekanan, bisa juga dibaca seperti itu, bahwa Rusia ingin menekan rezim Israel. Karena begitu hal ini menjadi publik, jika rezim Israel menyerang Iran, hal itu akan merusak hubungan Rusia-Israel. Jadi bisa saja begitu. Bisa jadi salah satu dari itu. Bisa juga merupakan prioritas terhadap Lebanon Selatan, dan serangan genosida lainnya di sana. Dan Barat akan membingkainya seperti yang mereka lakukan terhadap Gaza, markas Hezbollah, target Hezbollah, bahkan ketika membantai anak-anak. Semuanya akan disebut Hezbollah, sama seperti di Gaza. Jika mereka menyerang Iran, kamu tahu mereka sudah membunuh. Mereka membunuh seorang seorang ilmuwan nuklir yang bekerja untuk program sipil di bawah Badan Energi Atom Internasional. International Atomic Energy Agency, within it was all monitored by. Semua itu diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional. Mereka membunuh 70 orang di sebuah blok apartemen hanya untuk membunuhnya. Begitulah cara rezim Israel bekerja. Namun media Barat menyebutnya sebagai kudeta intelijen, meruntuhkan sebuah blok apartemen, membunuh 70 orang, termasuk sekitar 25 anak-anak. Dan begitulah cara mereka membingkainya. Jadi apakah dia akan memprioritaskan pembantaian keluarga di Lebanon? Dan itulah sebabnya dia tidak menginginkan perang. Atau apakah dia mengatakan hal ini kepada Presiden Putin karena berada di bawah tekanan darinya? Atau dia mencoba menipu pihak Iran? Atau dia hanya mengatakannya dan Presiden Putin mempublikasikannya untuk menekan rezim Israel? Saya tidak tahu. Mungkin ini merupakan kombinasi dari semua hal tersebut. Tapi siapapun yang mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Netanyahu adalah orang yang benar-benar bodoh. Hizbullah dan kelompok perlawanan di Lebanon sedang mempersiapkan diri. Iran juga sedang mempersiapkan diri. Dan tidak ada yang akan menghentikan mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Karena semua orang tahu bahwa Barat akan membiarkan rezim Israel apapun yang diinginkannya. Jika rezim itu memulai kembali genosida di Gaza, tidak akan ada sanksi. Bantuan akan terus mengalir dari Eropa dan Amerika Serikat, dan media Barat akan berusaha sebisa mungkin untuk berpaling. Dan tentu saja, sekarang ketika semua saluran informasi dibeli oleh kaum Zionis, ruang publik akan menjadi lebih sepi, dan informasi yang beredar akan semakin sedikit. Tidak akan ada yang berubah. Jadi semua orang tahu bahwa mereka harus mempersiapkan diri. Saya yakin Hamas dan Jihad Islam Palestina sedang mempersiapkan diri. Tidak diragukan lagi Hizbullah juga melakukannya. Tidak diragukan lagi Ansarullah dan Angkatan Bersenjata Yaman sedang mempersiapkan diri. Dan diragukan bahwa Iran dan kelompok perlawanan diragukan. Karena mereka tahu rezim Israel sepenuhnya tidak jujur, bersifat genosidal, dan tidak pentingkan false pun berada dan telkannya. No matter what sort of atrocities they carry out. We see now. Well, in this context, Sekarang kita melihat, dalam konteks ini saya bertanya-tanya, bagaimana Anda menafsirkan tindakan Amerika Serikat yang mengirim semua aset militer baru ini ke wilayah tersebut? Awalnya saya mengira ini dimaksudkan untuk perang kedua dengan Iran, yang saya rasa masih merupakan kemungkinan. Tapi apakah kita tahu hal lain tentang hal itu? do we know anything else about this? It's difficult to say, but I think that one thing. Sulit untuk dikatakan. Tetapi saya pikir satu hal yang harus disadari orang adalah bahwa Iran
Tentu saja bagi mereka yang mengikuti situasinya berhasil mengalahkan Israel dalam perang, meskipun Israel melancarkan serangan kilat. Mereka mendapat dukungan penuh dari Barat, dan negara-negara di kawasan membantu rezim Israel, baik itu Republik Azerbaijan, bagian utara Irak, kediktatoran di Teluk Persia, maupun Turki melalui pangkalan militernya. Dan sekutunya, Aliyev de Azerian, sekutu Kiriman. Meski tahun hijrah dengan untuk Israel Ezefil di seluruh kawasan di Barat, Israel yang menikah Leon. And in the West, Israelis lost the war against Iran. But Iran. Namun, kekuatan sejati Iran tidak terletak pada kemampuannya untuk melawan rezim Israel. Kemampuan untuk melawan rezim Israel memang penting, dan jika Israel menyerang lagi, Iran akan membalas dengan lebih keras. Mereka sedang bersiap untuk perang berikutnya, namun fokus pada Amerika Serikat. Menurut saya, hal itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh banyak orang. Selama 30 tahun terakhir, Iran telah bersiap untuk perang dengan Amerika Serikat karena mereka selalu merasa ada kemungkinan AS akan menginvasi negara mereka, terutama sejak 19 dan terlebih lagi setelah perang di Irak dan Afghanistan. Especially since Iraq and Afghanistan. They took Afghanistan, then they took Iraq, and then they were. Mereka mengambil alih Afghanistan, lalu Irak, dan kemudian ada rencana untuk menyerang Iran. Jadi selama 2 dekade terakhir, khususnya, Iran telah bekerja penuh waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan dari Amerika Serikat. Aset militer utama Iran adalah pangkalan bawah tanahnya. Tidak selalu berfokus pada rudal jarak jauh, tetapi terutama pada rudal jarak pendek dan menengah, serta ratusan ribu drone. Semua ini ditempatkan di dekat kawasan Teluk Persia, Samudra Hindia, Teluk Oman, dan sepanjang perbatasan Irak sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan dari AS. Apa yang ditunjukkan Iran kepada dunia dalam perang 12 hari melawan rezim Israel sungguh luar biasa. Meskipun tidak siap untuk perang itu, karena diserang secara tak terduga, Iran tidak memperkirakan serangan besar-besaran dari rezim tersebut dengan dukungan regional dan barat yang begitu luas. Unjuk kekuatan itu sangat mengesankan. Namun, jika terjadi perang dengan Amerika, apa yang bisa dilakukan Iran di Teluk Persia akan jauh lebih buruk bagi AS, Barat, dan sekutu-sekutunya. Semua kediktatoran keluarga di Teluk Persia menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan Amerika. Jadi ini bukan hanya soal pangkalan itu sendiri. Para tuan rumahnya juga akan terlibat. Tidak mungkin ada pangkalan Amerika di negara Anda, membiarkan Amerika melancarkan perang dari sana, bahwa Anda netral. Itu tidak akan berhasil. Kita telah melihat bagaimana Yaman dan Ansarullah berhasil menutup Laut Merah dengan kemampuan yang jauh lebih kecil. Iran dapat dengan mudah menutup Teluk Persia, Samudra Hindia, dan Teluk Oman tanpa kesulitan. Mereka bahkan tidak perlu menutup Selat Hormuz. Kapabilitas mereka sangat besar. Mereka bisa menghancurkan segalanya. Jadi akan sangat bodoh bagi Amerika untuk terlibat dalam perang dengan Iran. Itu bukan sesuatu yang diinginkan Iran. Iran sebersia melindungi ekonomi global dengan menunjukkan kesabaran strategis seperti itu. Iran ingin ekonomi global berfungsi secara normal. It's a ke Amerika mulai perang dan kediktoran keluarga di kawasan Teluk Persia menjadi tuan rumah Homicol. Mers the Menk safe rumah perang terutama. Host their bases. They're all a part of the war. If they prevent Iran from exporting their oil, then jika mereka mencegah Iran mengekspor minyaknya, maka Iran juga tidak akan mengizinkan sekutu-sekutu AS mengekspor minyak mereka sendiri. Jadi, setiap kali seseorang memikirkan apa yang bisa dilakukan Iran terhadap rezim Israel, dan itu banyak. Jika Iran benar-benar berperang habis-habisan dengan rezim Israel, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kota-kotanya. Namun apa yang telah disiapkan Iran untuk Amerika Serikat jika terjadi agresi AS jauh lebih besar, dan Iran akan memiliki senjata sejauh persis. Karena drone dan rudal kecil, tidak memindahkan jauh toward berbudur. Small missiles are you can move them around much more easily. You can the Iranian army. Angkatan bersenjata Iran akan jauh lebih fleksibel dan mampu dalam perang apapun dengan Amerika Serikat.
karena rudal-rudal besar itu lebih sulit untuk dipindahkan, dipasang, dan diluncurkan. Namun rudal-rudal kecil dan drone sangat mudah. Siapapun yang melihat peta dapat melihat bahwa Teluk Persia bukanlah wilayah yang luas. Dan sekali lagi, yang perlu dilakukan hanyalah melihat kembali perang AS di Yaman di Laut Merah dan melihat bagaimana itu berakhir. Kapabilitas Iran yang jauh lebih besar bawaan kita yang Stemen akan dihentikan grind. Semoga orang tam Yurchef dan Trike. So hopefully the Americans are sane enough to recognize that. Yeah, my last question is more. Pertanyaan terakhir saya berkaitan dengan apa yang sudah Anda singgung sebelumnya. Kemungkinan konflik di Gaza akan dimulai kembali. Karena sekali lagi, kita semua diminta untuk merayakan perjanjian damai Gaza. Dan seperti yang saya sebutkan, Trump dikatakan telah mengakhiri konflik di Timur Tengah. Saya tidak bisa menahan diri untuk merasa ragu terhadap optimisme saya. Karena tampaknya tidak ada penyebab mendasar dari konflik yang benar-benar telah ditangani. Faktanya, sehari setelah perjanjian itu, Trump membahas jika Hamas tidak meluncurkan senjata, ia meluncurkan mereka dengan cepat dan berkuasa. He will disarm them quickly and violently. I mean, this is not usually the language you have. Maksud saya, ini bukanlah bahasa yang biasanya kita dengar sehari setelah perjanjian damai. Tetapi tampaknya hal itu sedikit tercermin dalam tidak adanya jalur yang jelas tentang kemana arah kita selanjutnya. Karena jika ini hanya perdamaian melalui penaklukan, satu pihak menegaskan dominasinya, atau perdamaian melalui kekuatan, seperti yang sering dikatakan di negara-negara NATO, alih-alih menyelesaikan akar penyebab dan mencari jalan menuju koeksistensi damai, tampaknya konflik ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Namun sekali lagi, saya rasa masih sangat tidak jelas apa yang sebenarnya diharapkan dari masing-masing pihak ke depan. Seberapa stabil Anda melihat perjanjian damai ini? Dan apa yang seharusnya kita harapkan dalam hal komitmen bersama? What should we expect in terms of mutual commitments? I agree completely. This is not a peace deal. Saya sepenuhnya setuju. Ini bukanlah kesepakatan damai. Ini adalah upaya Amerika Serikat untuk memaksa rakyat Palestina menyerah. Namun hal ini juga menunjukkan betapa lemahnya rezim Israel. Karena jika rezim Israel benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaan, seperti yang mereka katakan, maka Amerika tidak akan mengajukan apa yang disebut kesepakatan damai ini. Dan itu menunjukkan bahwa dunia sedang berubah. Amerika Serikat dan para elit Eropa menyadari bahwa orang-orang di seluruh dunia membenci mereka dan kebijakan mereka, termasuk di Barat, dan bahwa masyarakat telah berbalik menentang rezim apartheid ini, rezim genosida ini. Meskipun media Barat berusaha mengalihkan perhatian publik dari kenyataan dan membingkai narasi seolah-olah ini adalah perang melawan Hamas, padahal sebenarnya genosida, seperti yang terjadi di Lebanon, Suriah, atau tempat lainnya. Syria or elsewhere, they frame it in a way to legitimize. Mereka membingkainya dengan cara yang melegitimasi pembunuhan massal dan pembantaian. Terlepas dari semua itu, orang-orang telah tersadar akan kenyataannya. Jadi saya pikir apa yang disebut kesepakatan damai palsu itu merupakan cerminan dari kebangkitan global tersebut. Sekarang para pemimpin regional ini mengkhianati perjuangan Palestina dengan memuji Trump atas kesepakatan itu. Baik itu Qatar, Erdogan, atau Sisi, itu jelas merupakan pengkhianatan. Tidak diragukan lagi. Dan kemudian, maaf, tapi pertunjukan memalukan yang kita lihat di Kairo adalah pengkhianatan lebih lanjut. Karena mereka semua kesana pada dasarnya untuk menutupi genosida dan menutupi peran Trump di dalamnya agar tetap disukai olehnya. Dan mereka semua dipermalukan. Kita semua telah melihat cuplikan acara itu dan sungguh memalukan untuk ditonton. Sama seperti bagi saya menonton Jenderal Petraeus berkata kepada Jolani, "Saya salah satu penggemar terbesarmu." Itu benar-benar memalukan untuk ditonton bagi saya. Beberapa cuplikan itu sungguh menyakitkan. Bahkan Perdana Menteri Inggris, belum lagi para sekutu tradisional dipermalukan di depan audiens global. Tapi semua itu demi Trump, tidak ada hubungannya dengan rakyat Palestina. Saya rasa kebenarannya jelas ketika dia berbicara di Knesset. Dia tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat Palestina, dan Amerika Serikat menempatkan Israel di atas segalanya, Zionis di atas segalanya. Lihat peran Adelson.
Karena orang-orang seperti dia, mereka bisa masuk ke Gedung Putih kapanpun mereka mau. Mereka mendapatkan dataran tinggi Golan milik Suriah karena uang, karena Zionisme. Saya rasa kita semua tahu bagaimana situasinya. Siapapun yang menyaksikan peristiwa di Palestina, di Knesset atau di Mesir, jika mereka membuka mata, mereka tahu kenyataan yang sedang terjadi. If someone has open eyes, they know the reality of what's going on. And that's exactly why Iran refused to participate. Itulah tepatnya alasan Iran menolak untuk berpartisipasi sih. Karena ini adalah upaya untuk menutupi genosida, menutupi peran AS di dalamnya, dan mempermalukan semua negara yang, karena alasan apapun, ingin tetap berada dalam buku baik Trump. This is not over. Namun ini belum berakhir, dan rencana Trump tidak akan terlaksana, karena rakyat Palestina tidak akan melucuti senjata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka melucuti senjata, yang akan terjadi adalah hal yang sama seperti yang terjadi di Lebanon Selatan tadi malam, akan terjadi di Gaza. Hal yang sama yang telah kita lihat selama 3 atau 4 hari terakhir di Gaza, di mana rakyat Palestina dibunuh, dan Barat tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Hal itu akan terus berlanjut, dan akan meluas jika pihak Israel melihat bahwa tidak ada yang menghentikan mereka. Mereka tidak akan membiarkan Gaza menjadi normal. They will not allow Gaza to be normal. They never did in the past and they won't in the future. So Mereka tidak pernah melakukannya di masa lalu, dan mereka juga tidak akan melakukannya di masa depan. Jadi rakyat Palestina tidak punya pilihan selain tetap waspada. Rezim Israel akan terus berusaha menciptakan Israel Raya. Dan Barat, selama pemerintahan politik yang sekarang masih berkuasa, akan terus melakukan apa yang diinginkan oleh rezim Israel. Jadi saya pikir alasan Anda untuk bersikap skeptis sangatlah masuk akal. Saya sangat senang bahwa gencatan senjata terjadi. En je zet dus ook grengt. En gelijk wordt Bryce belat his borrel in peruler mind thesis some more to dit lang middel buried in school. If er sten wacht treneth, perhekt one je susu formula B. The children deserve to have infant formula. Their children deserve to have food. Anak-anak mereka berhak mendapatkan makanan. Perempuan mereka berhak bisa tidur di malam hari tanpa mendengar bom dijatuhkan di atas tenda mereka. Menurut saya, itu adalah hal paling sedikit yang bisa diharapkan di dunia distopia yang telah diciptakan oleh Barat. Jadi mereka mendukung gencatan senjata agar anak-anak ini bisa tumbuh besar, dan pertumbuhan mereka yang terhambat dapat dikompensasi dengan cara yang terbatas. Dan agar semua orang yang trauma, Neighbor en Braestat som hudop som war en för en twin. It war has been back. That is a good thing, but with Netanyahu and Tapi dengan Netanyahu dan orang-orang seperti Netanyahu, sekutu-sekutunya serta para pendukung rezim Israel, apakah mereka akan menghentikan genosida, invasi, dan agresi? Tidak, itu tidak akan terjadi. Dan itulah sebabnya, dunia telah berubah. Ada kebangkitan BRICS, kebangkitan Organisasi Kerjasama Shanghai, kemunduran ekonomi Barat, yang sepenuhnya menjadi sandaran Israel. Israel adalah rezim kecil dan lemah, sepenuhnya bergantung pada bantuan luar negeri. Sumber bergantung pada dukungan Barat. Barat sedang mengalami kemunduran, dan neoliberalisme, spesifik perpecahan di dalam masyarakat Barat di dalam Amerika Serikat. The divisions inside Western societies, inside the United States, it's confrontation with literally the Amerika Serikat, seperti yang Anda tahu, sedang berhadapan dengan hampir seluruh dunia. Perang dagang dengan Tiongkok, perang di Ukraina, Iran, tetapi juga Brasil dan India. Barat sedang mengalami kemunduran relatif, dan kemunduran itu membuat rezim Israel juga menjadi relatif lebih lemah. Jadi rezim tersebut dibenci di seluruh dunia dan bahkan di Barat, di mata orang-orang biasa, orang-orang di jalanan di negara-negara Barat. Para pendukungnya semakin tidak populer. Para pendukungnya semakin melemah. Rezim itu sendiri terpukul karena krisis ekonomi, krisis sosial, dan tentu saja krisis delegitimasi di mata komunitas internasional. Bukan seolah-olah rezim Israel berada dalam situasi yang baik. Keadaannya sangat buruk dan semakin memburuk. Sementara itu, mayoritas global Barat, melainkan selatan global, mayoritas dunia sedang menguat. Mereka semakin dekat satu sama lain. Secara bertahap semakin terintegrasi. Isu Organisasi Kerjasama Shanghai dan lainnya mencakup Iran,
dan Iran adalah anggota kunci. Jadi saya tidak melihat hal ini dalam jangka panjang akan menguntungkan rezim Israel dan Zionisme. Dan saya kira meskipun menyaksikan masa-masa kelam di dunia saat ini, dalam jangka panjang, Zionisme tidak akan bertahan. In the long run, Zionism cannot last. As someone who resides here in the West, Sebagai seseorang yang tinggal di Barat, saya selalu yakin bahwa seiring dengan pergeseran distribusi kekuasaan global menuju multipolaritas, kita memiliki kesempatan untuk membentuk peran yang stabil, makmur, dan aman di dunia sebagai salah satu dari banyak kekuatan. Dan saya terutama memikirkan tentang Eropa. Masalahnya, menurut saya, adalah keengganan kita untuk melepaskan momen unipolar. Ambisi yang terus berlanjut untuk memulihkan dominasi global. Saya pikir ini sangat merusak diri sendiri, karena kita justru melemahkan kemampuan kita untuk berfungsi sebagai salah satu kutub dalam sistem dan hidup berdampingan secara damai dengan yang lain. Seperti yang Anda katakan, rasanya akhir-akhir ini kita berkonflik dengan semua orang. Maksud saya, ketika melihat ke seluruh dunia, dari Tiongkok, Rusia, Iran, hingga sekarang India, setiap sudut dunia tampaknya dianggap bermasalah. Is seen as being problematic. At some point, we should think if it's our. Pada titik tertentu, kita tahu, kita seharusnya memikirkan apakah posisi kita dalam sistem internasional masih mencerminkan kenyataan. Tapi ya, hanya komentar tentang apa yang terjadi di Mesir. Karena saya juga merasa itu agak absurd. Maksud saya sangat senang melihat gencatan senjata di Gaza dan adanya sedikit perbaikan dalam situasi kemanusiaan, berakhirnya pengeboman. Tapi ini juga sedikit seperti perasaan campur aduk yang saya rasakan terhadap Suriah. Saya senang melihat sanksi terhadap warga Suriah dicabut, terhadap warga sipil Suriah secara pribadi. Tapi kita juga tahu apa tujuannya yang sebenarnya kurang bersifat altruistik. Hal yang saya anggap agak tidak menyenangkan di Mesir adalah cara semua pemimpin datang untuk merayakan kebesaran Trump. Dan kita melihat hal yang sama di Ukraina. Semua orang menuruti delusi bahwa AS adalah penengah, bahwa Trump adalah pembawa damai yang hebat. Maksud saya, perang di Ukraina dimulai oleh Amerika Serikat pada tahun 2014 dan sejak itu dipimpin olehnya. Setiap upaya pemerintah Ukraina untuk mencari jalan keluar telah digagalkan oleh mereka. Namun kini AS bisa memposisikan dirinya sebagai penengah yang mencari perdamaian. Dan hal yang sama terjadi sekarang di Timur Tengah. Amerika, ini bukan hanya Israel, AS mendukung genosida di Israel terhadap Gaza. Dan sekarang seluruh dunia harus berdiri dan merayakan Trump atas kemenangan yang katanya luar biasa, kemampuannya yang hebat untuk membawa perdamaian. Sekali lagi, saya sangat senang bahwa ada jeda dalam pembunuhan, meskipun saya ragu seberapa lama hal itu akan bertahan. Tapi untuk merayakan ini sebagai tindakan besar pembawa damai, saya merasa semuanya cukup aneh. Di Ukraina, sejauh yang saya ingat, Trump menjabat sebagai presiden selama 4 tahun ketika krisis ini berkembang. Bukan seolah-olah Trump bukan bagian penting hal itu. Ia membanggakan diri karena memberikan kemampuan ofensif dan militer kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Jadi jelas, dia bukan pembawa perdamaian. Dan meskipun ia mengklaim bisa mengakhiri perang dalam 1 hari, ratusan ribu orang telah tewas selama masa jabatan keduanya sejauh ini akibat perang tersebut. Dan kamu benar, apa yang kita lihat di Kairo adalah pengkhianatan terhadap rakyat Palestina. Sebuah perayaan terhadap seseorang yang di Knesset pada dasarnya membanggakan diri karena membantu Netanyahu membantai warga Palestina. Hal yang sama juga terjadi di Mesir dan Suriah, penghapusan sanksi. Namun semua orang yang terjebak dalam perangkap sektarian kekaisaran yang dijalankan oleh para proksi mereka di Teluk Persia dan oleh Erdogan mendukung kelompok-kelompok ekstremis ini semata-mata karena sektarianisme. Maksud saya, pada dasarnya karena sektarianisme. Bukan berarti pemerintahan Suriah sebelumnya adalah pemerintahan yang hebat, tetapi jelas ISIS dan Al-Qaeda adalah alat barat. Mereka meniksur pokok Syria yang didorong saat ini sektarian berproksi AS. Dan sekarang, sebenarnya cuma pembunuh orang,
Dan situasi ekonomi di Suriah, Glenn, menjadi buruk. Memungkinkan belum mencuit sanksi. They have not removed the sanctions. The Americans had ample opportunity to do so. Orang Amerika memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Tapi mereka tetap saja, kamu tahu, meskipun Petraeus bisa khawatir tentang tidur Jolani di malam hari dan menjadi salah satu penggemar terbesarnya, sanksi Caesar masih sangat berlaku. Situasi hari ini lebih buruk. Dan mereka yang dulu menghabiskan miliaran dolar untuk membantu ISIS dan Al-Qaeda, sekarang tidak menginvestasikan uang itu di Suriah. Erdogan menghasilkan uang, kamu tahu, dengan mengirimkan barang-barang murah dari Turki, tapi tidak ada yang memberikan bantuan nyata kepada Suriah. Uang yang mereka keluarkan untuk perang kotor itu jauh lebih besar daripada uang yang masuk ke Suriah saat ini. Jadi inilah kenyataan yang menyedihkan. Tapi dunia sedang berubah. Dan Barat, seperti yang Anda tunjukkan dengan tepat, tidak berubah seiring dengan dunia. Jika Barat cerdas, mereka akan menyadari bahwa rezim Israel keberadaannya sendiri merugikan kepentingan mereka. Bukan hanya supremasis etnis yang dikaitkan dengan Barat, bukan hanya serangan genosida terhadap Lebanon, terhadap Iran, perang kotor di Suriah, serangan genosida dan Holocaust di Gaza yang dikaitkan dengan Barat oleh komunitas internasional. Tetapi orang-orang di seluruh dunia memandang rendah Barat karena semua ini. Dan juga jika bukan karena hal ini, masalah apa yang akan dimiliki Iran dengan Barat? Kita akan memiliki hubungan yang normal. Kawasan ini, masyarakatnya yang membenci Barat atas apa yang dilakukannya, tidak akan memiliki masalah. Akan ada perdagangan, bisnis, dan investasi. They would have no problem. You'd have trade, you'd have business, you'd have investment. You wouldn't have millions of refugees in the West. Kamu tidak akan memiliki jutaan pengungsi di Barat. Kaum sayap kanan di Barat yang membenci Muslim atau orang berkulit gelap. Jika mereka berpikir dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ini adalah akibat dari kebijakan Barat. Orang-orang ini tidak begitu saja datang ke sana. Mereka dulu hidup dengan nyaman di negara mereka sendiri. Namun kematian, kehancuran, sanksi, dan kotorlah yang menyebabkan jutaan orang berpindah. Kalau tidak, semua orang pasti ingin tetap dekat dengan orang tua, sepupu, teman, dan tetangga mereka. Tidak ada yang ingin pindah ke seberang dunia dan terpisah dari semua orang yang mereka cintai. Tetapi faktanya, semua krisis yang kita lihat di Eropa, maksud saya, Brexit sebagian, ya, terlepas dari apakah itu hal yang baik atau tidak, itu bukan intinya. Tetapi Brexit sebagian terjadi karena Suriah. Brexit happened partially because of Syria. When those millions of they showed those Ketika jutaan orang itu, ketika mereka menayangkan gambar-gambar warga Suriah yang berpindah ke Eropa, sebagian orang di Eropa dan di Inggris agar orang-orang ini tidak masuk ke Inggris. Jika orang Eropa mengambil jalan yang berbeda, alih-alih mendukung genosida dan supremasi etnis, kawasan ini, Asia Barat dan Afrika Utara, akan menjadi mitra alami mereka dalam bisnis dan perdagangan. Dan kita tidak akan menghadapi situasi distopia seperti sekarang. Dan tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Amerika Latin dan Amerika Serikat. Hal yang sama juga berlaku untuk Asia dan Afrika serta Barat. Inilah masalah yang mereka hadapi. Mereka memandang diri mereka sebagai istimewa, memiliki hak-hak khusus. Mereka memandang seluruh dunia lainnya, dan semakin lama bahkan rakyat mereka sendiri sebagai tidak berharga, sebagai inferior. Dan hal inilah yang akan menjadi kehancuran mereka. This is going to be their undoing. It's always this continuous escalation. Ini selalu menjadi eskalasi yang terus berlanjut. Maksud saya, eskalasi secara dapat diprediksi berujung pada perang, terutama terhadap lawan yang tampaknya tidak bisa mundur atau menundukkan diri. Tapi menurut saya, masalahnya sekarang adalah obsesi terhadap perdamaian melalui kekuatan, yang terus diulang oleh pemerintahan AS. Namun pada titik itu, saat kekuatan diartikan sebagai eskalasi, yang sebenarnya mereka katakan adalah eskalasi adalah perdamaian, dan dengan demikian, perang menjadi perdamaian. Pandang yang sangat terpelintir terhadap dunia, alih-alih kembali ke hal-hal mendasar, yaitu berusaha meredakan kekhawatiran keamanan yang saling bersaing. Bolehkah saya menambahkan satu poin yang menurut saya sangat penting? Ada sebuah pola di dunia Barat.
Maksud saya, jika kita melihat kembali sejarah Amerika, mereka melakukan hal yang sama terhadap suku Indian atau penduduk asli, di mana mereka menandatangani perjanjian lalu merusaknya, mengambil lebih banyak wilayah, membantai orang-orang, dan bergerak ke arah barat. Itu adalah sebuah pola. Begitulah cara mereka bekerja hingga sekarang. Mereka membuat perjanjian dengan Rusia, perjanjian Minsk, lalu mereka merusaknya. Mereka membuat kesepakatan dengan Iran, misalnya kesepakatan nuklir, lalu mereka merusaknya. Atau kesepakatan antara Iran dan IAEA di Kairo, itu pun mereka langgar. Mereka membuat perjanjian dagang dengan Tiongkok, melancarkan perang dagang, lalu membuat kesepakatan baru, dan kemudian merusaknya lagi. Saat ini, isu mengenai logam tanah jarang dan mineral tidak dimulai dari Beijing. Setelah gencatan senjata dalam perang dagang, Amerika Serikat mulai merusaknya melalui berbagai cara, dan inilah tanggapan dari Tiongkok. Mereka tidak pernah mematuhi komitmen mereka, dan itulah yang dilakukan oleh rezim Israel. Rezim Israel meminta gencatan senjata dengan Lebanon, negara-negara barat menjadi penjaminnya, tetapi mereka melanggarnya setiap hari. Stage hafrit reaksi beef, tidak infrastruktur, menstruktur rumah, menjolter brick pabrik swasta, dan berlian napalm, dan muritu. Mereka kau di defau shabit min broma. They can violate their commitments anytime they want, and the same is true in Gaza. Hal yang sama juga terjadi di Gaza dan di tempat lain. Jadi apa yang terjadi sebagai akibatnya? Secara bertahap, dunia berkata, cukup sudah. Kami tidak ingin lembaga keuangan barat karena kami tidak bisa mempercayai mereka. Kami tidak ingin menggunakan dolar AS karena kami tidak bisa mempercayai mereka. Kami tidak ingin berada di dalam kelompok kami, baik itu organisasi kerjasama Shanghai, BRICS, atau apapun, karena mereka akan menimbulkan masalah. Kami ingin memiliki total alternatif perubahan, seperti inisiatif Sabuk dan lain, atau tidak utara selatan, itu Iran atau Rusia, kini guslai karik terlibat kalian. Nawalin Kengum. We want them to be out. Everyone wants them out because they're Semua orang ingin mereka disingkirkan karena mereka tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya, dan terus-menerus melanggar komitmen mereka. Dalam jangka pendek, mereka diuntungkan. Mereka bisa menjatuhkan sanksi pada pabrik ini, menghancurkan kota itu, atau menjatuhkan sanksi pada negara ini dan mendapatkan keuntungan darinya. Namun dalam jangka panjang, hal itu membuat seluruh dunia menjauh dari Barat. Barat yang sering isolasi dirinya sendiri dan menghancurkan negara demi negara, akhirnya menjadi semakin terisolasi melihat dari gamkit yang lebih besar. Pada akhirnya mereka menjatuhkan sanksi terhadap diri mereka sendiri dan melemahkan diri mereka sendiri. Dan orang-orang di Barat, seiring berkurangnya kekuasaan dari pihak yang berkuasa, mulai melihat kenyataan. Mereka menembus narasi yang ada. Orang-orang di Barat mulai sadar akan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Barat. Karena sekarang ini bukan lagi hanya tentang poros kejahatan, Iran, Korea Utara, dan Irak di bawah Saddam Hussein, yang dulu disebut sebagai poros kejahatan. Saat itu mereka masih bisa lolos dengan kebohongan, perang, dan kekejaman mereka. Namun ketika poros kejahatan kini mencakup semua pihak, Rusia, Tiongkok, Iran, dalam beberapa hal, seluruh Asia Barat, dan siapapun yang menentang mereka dimanapun, termasuk BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai, maka itu menjadi terlalu banyak, terlalu besar, dan tidak dapat dipertahankan. Barat kalah. Saya pikir ini, sekali lagi, adalah masalah ambisi hegemonik. Jika perjanjian damai dipandang sebagai sarana untuk hidup berdampingan atau bentuk status quo baru, maka tentu saja perjanjian itu bisa dipercaya. Tetapi itu mengasumsikan bahwa Anda memang menginginkan status quo. Jika tujuannya adalah mengalahkan lawan, maka setiap perjanjian damai, setiap kesepakatan menjadi gencatan senjata sementara, sebuah kesempatan untuk mengatur ulang dan bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Dalam hal ini ya, perjanjian internasional memang tidak bisa benar-benar memberlakukan batasan apapun. Jadi saya khawatir kita sedang bergerak menuju sesuatu yang baru, mengingat kita sudah jauh melewati titik kelelahan kekaisaran di sini.
Tapi, bagaimanapun juga, Just one final point. Just one final point because you speak about Satu poin terakhir, karena Anda menyebutkan tentang kelebihan beban imperial. Ketika kekuatan imperial ini, ketika kekaisaran mulai menurun, ia menjadi semakin kasar, dan hal itu justru semakin merugikannya. Mereka telah menanggalkan topeng hak asasi manusia dan kebebasan. Mereka bahkan telah menanggalkan mitos beban orang kulit putih atau misi peradaban. Mereka kembali ke imperialisme yang murni dan kasar. Mereka begitu saja mengebom kapal di Karibia. Mereka membantai orang, bahkan bukan orang Venezuela. Namun tidak ada satupun dari kalangan politik barat yang memprotes hal itu. Mereka membantai warga Gaza, mereka membantai warga Lebanon. Semua itu kini dilakukan oleh kekaisaran secara terbuka. Namun ironisnya, reaksi hari ini jauh lebih buruk bagi barat dibandingkan 2 dekade yang lalu. Karena sekarang orang lihat ini hanya sebagai sebuah kekaisaran yang kasar dan sekarat di satu sisi. Tapi juga mitos tentang peradaban barat, maksud saya tidak berbicara tentang orang biasa, saya berbicara tentang kalangan elit, dunia bebas dan dunia beradab versus seluruh dunia, semua itu telah runtuh. Dan kekuatan lunak barat, bersamaan dengan menurunnya kekuatan ekonomi dan militernya, semuanya tersapu begitu saja. Jadi kekaisaran itu, alih-alih cerdas dalam mempertahankan sebagian dirinya, justru menjadi semakin kasar dan mendorong percepatan keruntuhan kekaisaran itu dengan kecepatan yang menurut saya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Sebagian karena adanya teknologi baru dan sebagainya. Namun ini adalah kekaisaran yang mengalami kemunduran paling cepat yang pernah ada dalam sejarah manusia. bersejarah normal sampai tempat tujuan terlihat sangat cepat. Terima kasih banyak di meluangkan waktu. Anda memiliki hari yang sibuk ke depan. Terima kasih sekali lagi. Thanks again. Terima kasih banyak, Yubaik Sege, Glenn.